semuanya, selamat datang di Cursing Lama, curhat singkat bareng langit malam. Hari ini kita akan bahas kenapa rasa iri itu bisa muncul. Dan sadar nggak sih sebenarnya rasa iri itu ada karena kita iri, atau rasa iri itu negatif, atau rasa iri itu positif. Sebenarnya kayak apa? Yuk kita bahas. Kita baca thread dulu aja kali ya. Oke, boleh. Oke, aku dulu ya. Ini tuh pertama ada dari Risma OKT. Di luar dari Ain katanya. Kenapa kita harus menjaga perasaan orang lain kalau mau status katanya. Jangan sering-sering posting anak, harus jaga perasaan pejuang garis 2. Jangan sering-sering posting bareng suami atau istri. Jaga perasaan sama yang belum nikah. Menurut gue aneh sih. Lah kenapa harus mikirin orang? Kenapa orang harus punya rasa iri dan merasa terganggu sama status orang lain? Menurut gue bahagianya orang itu beda-beda. Nggak usah perihal duit. Makan mie aja orang bisa bahagia dan status wajar-wajar aja kan? Betul. Terus katanya teman status beli emas, makan enak. Gue liatnya ya udah rezekinya dia, bahagianya dia, mau status kek, mau kejepretin emas ke pagar pintu kek, ya udah. Tapi selalu ada orang yang jangan sering-sering status, kasihan sama orang yang belum ABCD, ganggu banget sumpah. Kalau lu punya mental iri dan dengki, mending gak usah punya sosmed gak sih? Benar juga sih. Berarti dia nih nggak setuju gitu sama iri. Dia lebih ke kayaknya kalau menurut aku baca, kenapa dia heran kenapa ada orang yang bisa kayak gitu. Iya, betul. Sedangkan kita kan status ya happy aja. Mungkin menurut dia nggak berlebihan gitu. Kalau nggak berlebihan ya wajar kan. Iya, betul. Makanya kita mau bahas ini sekarang ya. Iya, tapi ini di luar dari Ain ya. Kalau dari Ain kan beda lagi ya. Iya, benar. Lanjut. Aku nih, masih dengan Kak Risma ya. Iya, oke. Contoh kecil, gue waktu itu hamil dan karena gue 04 tahun, jadi itu tuh momen amazing gue. Jadi gue hampir tiap hari status. Lalu ada temen bilang, jangan sering-sering status hamil mbak, aku iri. Dalam hati, anjir, lu baru kawin 4 bulan, belum hamil, terus iri sama gue yang nunggu tahunan, yang akhirnya hamil, najis banget. Kemudian dijawab sama Ummu Zainab. Ya. Jawabannya ada di surat At-Takasur nih. Takasur. Dijawab lagi sama Shirley Wayas. Ini aku juga bingung Kak dengan konsep Ain ini. Bukankah kita diajarkan untuk menghindari penyakit dengki dan hasad? Kok orang lain yang iri, kita yang punya status ya kena akibatnya. Ya betul sih. Iya, pertanyaannya benar ya. Iya. Jawaban sama Kak Risma, aku pun kurang paham, jadi nggak bisa kasih informasi. Tapi menurut agama, Ain itu memang ada sih. Iya, betul. Tapi di luar Ain, menurutku kenapa si A harus nahan-nahan share kesenangannya di media sosialnya. Dia di akunnya dia untuk jaga perasaan orang lain. Dia yang dengki, kenapa kita yang mesti naungin dia? Itu aneh. Apa sih naungin? Gak tahu, mungkin apa ya, naungin mungkin ya. Naungin mungkin ya. Betul sih sebenarnya, wajar aja kan. Manusiawi kan. Betul. Iya kan akun sosmed dia gitu kan. Iya, maksudnya kalau memang gak suka ya kenapa harus dilihat. Mending gak usah dilihat sama sekali. Iya, di mute aja gitu kan biar gak kelihatan. Atau blok aja sekalian. Iya, hapus aja, gak usah di save nomornya. Gak usah berteman. Lanjut ada dari apa nih, Sloppy Digiti. Kak, panggilnya apa? Giti. Bentar. Ini ada dari Sloppy Digiti.
Kak, saya persis kakak dulu waktu masih punya gaji. Lihat orang ke LN senang, lihat yang kulineran terinspirasi untuk kulineran di tempat itu. Lalu saya dan suami PHK. Setelah itu diberi ujian, kesulitan keuangan yang berat. Apply sana sini nggak berhasil. Uang didapat dari kerja serabutan nggak cukup. Utang bengkak. Disitulah saya baru merasa beda lihat kegiatan orang lain di sosmed. Bukan iri tapi pedih karena terasa betul. begitu tidak terjangkau. Memang kadang kita baru bisa Benar. paham kalau sudah merasakan sendiri. Iya, betul, betul. Betul-betul. Kalau nggak kita merasakan, kalau kita nggak kena, berarti kita nggak bisa tahu rasanya kayak apa ya. Iya, Terus benar-benar. dijawab lagi sama Risma OKT. Mungkin kalau posisinya sedown itu memang jadi sensitif ya Kak. Tapi Iya, saat betul. aku jadi pejuang garis 2, aku nggak apa-apa banget lihat teman pos-pos soalnya hamil atau soal hamil atau anaknya. Saat aku nggak punya uang, lihat temen jajan emas, jajan makanan mahal, nggak apa-apa banget. Sedih sih wajar, tapi mungkin mereka juga lihat aku bahagia-bahagia aja karena aku nggak pernah status sedih. Ya Berarti gini, apa? beda-beda ya. Kan kita manusia gitu kan. Iya, Kita iya. beda otak, beda perasaan, Betul, beda betul. tubuh. Iya. Kan beda-beda gitu. Mungkin kakak ini dia orangnya nggak pernah yang namanya iri ya gitu ya. Iya, mungkin positif aja gitu di pikirannya ya. Iya, dia mungkin positif. Kan manusiawi juga. Iya, Terkadang iya, ya, betul. bisa negatif gitu, bisa Iya, iya. terpuruk. Iya, Ya iya. kan? Benar-benar. Nggak ada salah sebenarnya. Cuman usahain ya alihkan aja gitu kan. Jangan sampai ngejudge orang atau Iya, eje-eje benar. orang yang nggak baik gitu kan. Terus Iya, betul, ini betul. ada balasan dari Retna 9-nya 3 kali. Saya nggak sukanya kalau ada orang posting foto maternity dengan hasil lihat perutnya yang bulat nggak ditutupi atau foto test dengan latar suami tidur nggak pakai baju. Menurut mereka seksi dan intim, tapi bagi sebagian orang itu menjijikkan. Mungkin terlalu terbuka jadi kayak nggak sopan gitu jatuhnya ya kalian. Iya, betul. Oke, Lanjut lanjut lagi. ya. Dari Eka Ek ya. Eka, iya ya. Iya, katanya mbaknya Islam kan. Pertanyaan lah kenapa harus mikirin orang. Itu coba ganti POV-nya dari diri sendiri. Bahwa kita mikirin orang demi menjaga agar hisab kita. Yang udah berat banget. Nanti nggak tambah berat lagi dengan postingan-postingan kita yang misalnya ternyata membuat orang lain jadi hasad ya. Iya. Kita nggak akan diminta tanggung jawab atas hasad orang itu, tapi akan kena hisab atas niat kita posting dan apakah ada gunanya bagi iman kita atau maslahat orang banyak. Karena semua akan dihisab dan Allah Maha mengetahui. Tuh. Benar. Dijawab lagi sama Kak Risma. Gimana kalau dibalik, Kak? Coba ubah pola pikir mereka dulu aja. Jangan apa-apa iri, nggak suka sama hidup orang lain. Orang post foto bubur, bisa jadi dia lagi iseng aja karena lagi makan bubur. Kalau orang normal pasti mikir, apa dia lagi sakit ya? Atau itu bubur buatan sendiri ya? Tapi kalau orang nggak normal pasti mikir, apa sih bubur aja status norak banget. Biar makan bubur doang aja pamer. Yang salah itu pola pikir nggak sih? Iya, benar sih. Iya kan? Iya. Benar, pola pikirnya betul. Betul. Lanjut dari Devina Nugra. Devina Ruga Gustianti. Aku pernah loh Kak, sampai unfollow kakak tingkatku. Why? Karena dia selalu upload story anaknya yang udah pandai ngomong dalam umur sekian. Yang anaknya juga seumuran dengan anakku. Dan anakku belum bisa ngomong waktu itu. Bukan karena aku benci dengan kakak kelasku. Tapi dengan aku melihat story dia, aku jadi menyalahkan diri sendiri. Dan menyalahkan anakku. Malah terkadang aku langsung memarahi anakku. Kenapa dia belum bisa ngomong saat itu. Sedangkan anak seumuran dia udah bisa ngomong. Karena saat itu aku sedang down.
Benar sih, tapi ini dia bisa jadi ya kalau kita lihat SW-nya orang, itu kan ada hal negatif, ada positifnya. Bisa jadi kita tanya, wih itu tempatnya cantik di mana ya, gitu. Bisa jadi kayak gitu. Kalau memang kita nggak mau lihat, ya udah kita skip aja gitu kan. Kalau dalam kasus ini, kalau dalam kasus ini kenapa anaknya belum bisa bicara, ya itu ya kembali lagi mungkin belum waktunya juga kan, atau iya kan, atau si ibunya ini bisa nanya ke kakak tingkatnya itu apa aja kegiatan yang memang bisa stimulus untuk anaknya bisa bicara gitu. Mana tahu nanti dikasih ya kan, dikasih cara-caranya, tipsnya kayak apa gitu, bisa jadi kan. Iya, betul. Benar, tapi kalau dia langsung unfollow ya nggak salah juga karena dia jaga kewarasannya dia juga. Tapi mungkin kalau orang lain mau nanya, berani nanya. Kalau dia mungkin dia milih unfollow ya nggak salah juga, terserah kan. Itu kembali ke diri dia sendiri. Iya betul kembali ke diri kita. Kenapa dan orang yang bikin status itu kenapa? Gitu. Iya betul. Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Ini ada dari siapa nih? Happy mungkin ya. Happy Mommy. Iya, Happy Mommy. Kok Mommy Happy Mommy? Terus katanya, dulu aku pun mikir gitu sampai akhirnya ada di satu momen apa tujuanku post hal tersebut, biar kelihatan keren, biar kelihatan kaya, atau haus validasi atau apa. Kalau emang mau spreading happiness karena nggak to the point pada siapa kita mau berbagi tanpa ada rasa jumawa. Misal post prestasi anak, kirim ke ortu, saudara, besti atau suami aja. Post hari ini habis beli berlian sekarung, kasih tahu suami atau orang-orang tua aja. Aku habis beli baju bagus, kirim ke besti biar bisa diajak couple, katanya. Iya, gitu. Kamu sering up SW nggak? Nggak terlalu sering sih, cuma kalau misalnya karena sering di rumah ya. Iya. Nggak kemana-mana. Mungkin kalau ada kemana-mana pun kadang nggak up juga. Iya tergantung, maksudnya kayak kita ini ada foto cantik up lah gitu kan, kayak happy aja, nggak ada niatan mau pamer, nggak ada, cuman kayak happy aja gitu kan. Iya benar-benar. Aku ya pernah kayak up diri sendiri gitu kan. Terus ada yang komen gitu sama baju aku, bajunya kayak gini gitu. Aku tutup langsung privasi lah status dari buat dia. Buat dia doang gitu. Terus kamu jawab apa responnya? Ya, aku jawabnya, emang kenapa? Aku jawab gitu. Iya. Terus dia jawab, nggak apa-apa gitu. Ya udah, ngapain komen? Iya, aneh gitu kan. Orang kalau lihat orang lain tuh kayak apa gitu. Iya. Nggak bisa lihat orang bahagia, atau nggak sih? Iya, padahal kita nggak ganggu hidup dia kan. Benar. Seharusnya dia tuh sadar gitu, kita nggak ganggu hidup dia, ngapain dia ganggu hidup kita. Iya, makanya tadi kakak tadi bilang pola pikir orang yang komen itu salah, itu yang harus diperbaiki, bukan orang yang bikin SW itu. Orang lagi happy aja kok, ya kan? Iya, orang yang buat happy, ngapain lu yang nonton resah gitu. Iya, kalau memang mau punya baju yang sama tinggal nanya beli di mana. Iya, kan tinggal nanya doang. Iya. Aku senang, beli di mana. Iya, gitu. Warna apa tanya, iya kan? Ya, betul. Iya kan, betul. Ya, ini dari isi hati ya. Iya, pasti banyak tuh yang kayak gitu tuh, banyak sebenarnya. Kadang karena orang sering nanya kayak gitu, kita tuh nggak berani up. Sedangkan kita senang sama foto itu. Iya, benar. Ya, apalagi kalau orang jerawatan. Gitu. Itu lebih lagi dibully, dihina. Seakan-akan orang jerawatan itu nggak boleh foto. Aduh, aku juga merasakan yang sama sih sebenarnya. Kita sama-sama. Iya. Insight kita. Padahal kita juga lagi berjuang kan. Iya, nggak ada ya orang dikasih penyakit itu diam diri, itu nggak ada. Iya, pasti kita berusaha, berjuang, berdoa. Pasti berusaha. Yang paling besar itu kita pasti yang pertama itu berdoa. Iya, betul. Yang kedua kita beli obat gitu, kita obatin. Kalau bisa milih juga, kita nggak mau kayak posisi kayak gini. Iya, betul.
ini lagi kurus atau gemuk, itu pun jadi masalah bagi orang lain. Atau kan, sedangkan kita udah bersyukur sama diri kita sendiri, kita udah menerima dengan diri kita sendiri. Iya, body shaming. Oke, lanjut balik lagi ke topik kita. Iya. Kalau nggak pada emosi ya. Iya, emosi nih. Terus ada thread dari, ini balasannya dari Yasmin Yulika. Iya betul, kenapa harus mikirin orang? Bingung kalau ada ibu hamil yang menyembunyikan kehamilannya. Alasannya takut ain atau menyakiti perasaan orang lain. Dia tidak posting kehamilannya, tapi dia posting takut orang lain iri. Atau ain dengan kehamilannya dengan dalil kasihan orang. Secara tidak langsung dia sudah memprasangkai orang lain iri sama dia. Apalagi mengarah kepada orang yang tidak hamil. Yang nggak hamil belum tentu iri. Tapi jadinya merasa aneh disangka iri yang malah menyakiti orang lain. Iya, berarti niatnya udah pikir yang aneh-aneh gitu ya. Betul. Padahal kita lagi menikmati. Lanjut. Terus ada komen lagi dari Risma OKT. Setuju banget Kak. Dan maksud aku pembahasan di luar ain. Kenapa gak bisa legowo aja, lihat kebahagiaan orang lain gitu aja sih. Ya betul, susah ya. Jangan seakan-akan kita terpuruk dan tidak bahagia. Terus itu nampak kali ya, orang yang komen jahat untuk kita tuh nampak kali irinya. Iya, kan iri tanda tak mampu. Kalau memang mau jadi seperti itu berarti harus berusaha gitu kan. Terus katanya kesel karena lihat orang lain bahagia. Aneh kan? Iya, betul, aneh. Jadi pola pikirnya harus diubah. Benar. Lanjut aku. Iya. Dari Afra Jupri. Ini kayaknya nih balasan ya. Iya, masih sama ya. Ada penjelasannya Kak, ain itu bukan dari konsepnya. Kita boleh banget kok posting-posting kebahagiaan kita. Tapi kalau ada yang puji harus sholawat. Nggak boleh jumawa. Nah jumawa ini yang menyebabkan ain. Jadi kalau kita share kebahagiaan kita atas dasar bersyukur dan sekedar ingin berbagi itu boleh banget. Respon orang-orang itu bukan urusan kita. Yang penting adalah kita tujuannya bukan pamer dan selalu mengucapkan syukur. Dulu aku juga nanya gitu ke suamiku. Ternyata salah konsep aja. Hehehe. Kemudian dijawab lagi sama Risma. Setuju banget Kak katanya. Iya, yang perlu diingat itu dari Afnan Jubair. Itu namanya tetap selera Kak. Apa? Tepa. Tegang rasa dulu diajarkan di pelajaran PKN. Ya kurang lebih bisa diartikan kemanapun untuk menjaga perasaan orang lain. Mereka nggak salah buat ngasih tahu, apalagi yang ngasih tahu Kak. Orang tua-tua soalnya udah terpatri di memorinya, kita harus tenggang rasa. Saya tidak ada niat menyerang statement kamu ya, tapi ini pernah saya pikirkan dari lama karena saya pernah ada di posisi kamu sebelumnya. Dijawab lagi sama Risma, nggak apa-apa Kak, kalau suka diskusi kok. Aku suka diskusi kok. Kadang diskusi lewat medsos dengan orang yang mau diajak diskusi, bukan ribut, itu seru-seru aja. Jadi bisa tahu pemikiran orang-orang. Betul. Ini tuh aku setuju banget sama yang dari Afra Jufri. Katanya respon orang-orang itu bukan urusan kita, betul. Iya, betul. Ya kan? Jadi ada hak kita kalau langsung unfollow gitu. Atau enggak kamu mute kayak kamu tadi, ada hak kita gitu. Iya, betul. Lanjut. Terus ada dari Rika Indah Kurnia hashtag. Underscore. Hashtag salah baca. Aku pernah posting foto es krim aja. Pernah ada yang komen komplain. Harus jaga perasaan orang yang gak mampu beli. Jadi mikir, salah approve orang nih aku katanya. Ya Allah. Padahal cuman es krim doang. Es krim doang ya. Belum burger ya. Betul. Terus ada dari Risma OKT. Iya kan, padahal kan tingkat bahagia orang beda-beda ya. Es krim ice yang 2.000 aja. Kalau hati kita lagi happy status ya status aja ya nggak sih? Iya betul. Kalau mau minta dikit juga nggak apa-apa kan? Iya, kita kasih kan. Satu pun kita kasih. Iya.
Gak apa-apa, Lanjut. free aja. Terus kata dari Marini FRD. Pernah ada teman dulu bilangnya jangan posting tentang anak mulu, empatilah dengan pejuang garis biru. Garis dua. Juang. Biru. Begitu Biru. kesempatan. Terus katanya, begitu kesempatan dia udah punya anak, tiap postingan tentang anaknya mulu, ya ampun manusia katanya. Ya Allah. Ngejilat ludah sendiri. Terus kata dari Risma OKT ini, dia ketawa dan emang mesti ngerasain dulu ya baru ngomong. Betul. Betul. Terus ada dari conblockretech.id. Dulu pernah ada di posisi apapun di story. Alhamdulillah nggak ada kejadian gimana-gimana. Tapi emang kadang anak sakit suka berantem sama suami. Tapi kalau sekarang udah nggak pernah story apapun, anak jadi nggak gampang sakit sama suami yang berantem-berantem kecil aja. Nggak tahu ada hubungannya atau enggak. Wallahu alam. Tapi hidup emang lebih tenang karena nggak dikit-dikit status katanya. Iya, betul. Berarti udah pilihan dia gitu ya nggak apa-apa kan? Nggak ada salah juga. Iya, benar. Betul, lanjut. Iya. Lanjut, ada dari Step Lensang. Iya. Step Lensang ya. Iya. Pernah nggak sih ada di antara kalian yang mungkin mendadak merasa kesel atau iri sama orang yang kelihatannya hidupnya enak banget, terlebih di media sosial. Nah, entah di IG, TikTok, atau dimanapun. Padahal kamu juga nggak benci dia, cuma ada rasa nggak nyaman aja gitu ketika kamu lihat dia bisa sebebas itu, seberani itu, atau sesukses itu. Tapi kamu sadar nggak kalau apa yang kamu rasakan itu bukan cuma soal rasa iri. Kadang rasa itu muncul karena sebenarnya kamu lagi disentil sama semesta. Nah, disentil. Disentil, untung nggak terbang. Lanjut lagi. Semesta cuma lagi mau tanya ke kamu, kalau dia aja bisa jalani nilai-nilai yang kamu sendiri percaya, tapi belum berani jalani, kenapa kamu belum? Karena seringnya ketika kita dihadapkan sama situasi eksternal yang buat kita triggered, apa sih? Tertrigger. Gitulah. Atau kesal, itu bukan karena orang lain yang salah, tapi karena kita belum jujur sama keinginan kita atau hati nurani kita sendiri. Mereka suka lagi jadi cermin atas apa yang sebetulnya jiwa kita inginkan. Rasa jealous atau emosi yang kita rasakan itu nggak salah. Mereka valid. Betul. Terus ada dari Afai _sol psikolog pertemanan. Rasa ini gede semua tulisannya. Rasa iri yang muncul dalam pertemanan. Bagaimana kita bisa menyikapinya dengan jujur, bukan saling menjauh. Betul. Kamu senang saat temanmu sukses, tapi di balik itu ada sedikit sesak. Kenapa bukan aku yang duluan sampai ke sana? Itu berarti dari hatinya ya. Kenapa? Iya, enggak juga sih. Malahan kan, kalau lihat teman sukses itu kayak terharu gitu kan. Iya, kayak karena kita pernah ada di proses sama dia kan. Karena kan kita satu proses gitu kan. Dia lebih maju, kita kan tahu kisah-kisahnya kayak mana gitu. Iya, kayak senang kan. Senang gitu, akhirnya dia bahagia. Iya, gitu. Alhamdulillah gitu ya. Terus katanya lagi, iri bukan tanda kamu jahat. Itu tanda bahwa kamu juga punya keinginan, tapi belum kesampaian. Nah, ini perlu diingat. Iri bukan tanda kamu jahat. Dan iri menurut aku semua orang pernah iri. Aku juga pernah iri. Cuman beda, ya kan? Kamu juga pernah kan? Cuman beda-beda cara menyikapinya gitu. Iya, benar-benar. Ya kan? Terus psikolog menyebut ini namanya bening envy. Jenis iri yang tidak memicu kebencian. Tapi bisa jadi motivasi kalau disikapi dengan sadar. Masalahnya kalau iri itu dipendam. Bisa berubah jadi toxic envy. Kamu jadi toksik kalau dipendam. Kamu mulai menjaga jarak, membandingkan terus, bahkan menghindar tanpa sadar. Tapi kalau menjaga jarak sejenak, boleh kali ya. Kayak menenangkan aja pikiran. Terus berteman lagi gitu. Betul. Terus lanjut, kamu.
Lanjut lagi Afai underscore Sol. Ini bagus Dalam nih ya. Iya benar. Kan psikologi pertemanan. Iya, bagus. Iya. Dalam pertemanan yang dibutuhkan adalah keberanian untuk jujur. Bukan bilang aku iri sama kamu, tapi cukup akui dalam hati aku juga ingin berkembang seperti dia, gitu. Iya, betul. Rasa iri bisa diredakan dengan dua hal, syukur atas apa yang kita punya, dan dukungan tulus pada teman yang kita sayangi. Benar. Karena kalau benar-benar teman, kita belajar untuk bangga, bukan bersaing diam-diam. Iya, betul. Dijawab sama G.Ezra.B. B-nya apa? B-nya apa? Bayang. Bayang-bayang. Katanya, Kak, bagaimana cara menyikapi hal ini namun dari pihak yang maju duluan? Sejujurnya saya merasa kehilangan teman saya setelah saya diterima di instansi X. Dia memang sudah wanti-wanti kalau tidak mau membicarakan hal kelulusan saya. Dia bilang ikut bahagia tapi tidak mau membicarakannya. Yang biasanya kita cerita-cerita dari harendam sampai deep talk, sekarang tidak ada lagi. Hanya hal random sekilas saja. Pun saya mau ngajak ngobrol juga takut kalau dia tersinggung atau moodnya sedang buruk. Tersinggung ya. Tapi ya, ini tuh betul. Kalau sama teman, bilangnya bukan bilang aku iri sama kamu, tapi aku juga mau berkembang. Atau enggak, kita bilang, boleh tahu enggak caranya kayak mana? Boleh bagi tips enggak? Boleh kasih solusi enggak gitu? Kayaknya enggak ada salah kan? Iya. Ya kan? Iya. Terus lanjut dari Saranjana. Saranjana. Apa itu Saranjana? Kota gaib. Oh iya. Iya. Oh, nggak tahu aku. Kayak Coba pernah lah. Lihat di TikTok, lihat lah. pernah dengar tapi nggak tahu. Iya. Terus katanya ini tuh kayaknya balasan dari tulisan yang di bawahnya dari Arfi ini ya. Iya, Mau tanya kenapa sih manusia punya rasa iri? Beneran bertanya dengan nada lembut dan sopan. Aku tadi bacanya sopan nggak ya? Terus dibalasnya, rasa iri muncul secara alami karena manusia punya kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Iri sering datang saat kita ngelihat orang lain punya sesuatu yang kita pengen, entah itu materi, cinta, pencapaian, atau bahkan ketenangan. Tapi sebenarnya iri itu sinyal dari dalam diri bahwa ada yang belum terpenuhi dan bagian diri yang kurang dihargai. Respon rasa iri dengan bijak, sebab seringkali yang kita iriin itu cuma cermin dari potensi dan kerinduan terdalam kita. Betul. Kasih respon yang benar ya. Terus ada lagi dari Ingrid Saras. Makasih ya. Kak, kalau aku bilang aku also dan empat yang nggak punya rasa iri, kamu percaya nggak? Lagi bawa belur dijadiin target bidikan orang iri. Energi toksiknya masuk ke aku sebegitu hebatnya. Hahaha. Terus katanya dari Saranjana, percaya karena aku juga gitu. Apa yang diiriin karena kita semua sama. Benar, manusia itu semuanya sama. Halo. Oke. Halo. Iya, halo. Terus kayak mana menurut kamu? Iya, halo. Terus kayak mana nih menurut kamu? Iri itu boleh nggak sih? Enggak lah. Nggak boleh. Tergantung ya. Menurut aku nih. Iya. Dengar. Ada dua jenis iri. Iya. Yang pertama ada iri yang negatif. Apa itu iri negatif? Saat perasaan itu berubah jadi keinginan agar orang lain gagal atau kehilangan apa yang mereka punya. Gitu. Iya. Kan itu bisa menimbulkan rasa benci atau permusuhan, bahkan merusak hubungan. Betul. Misalnya antara teman, keluarga, saudara, bahkan kerja gitu. Betul. Yang kedua, ada iri yang netral atau positif. Kadang iri ini disebut
yang membangun atau yang memotivasi diri gitu. Ketika kita merasa iri, tapi menjadikannya sebagai motivasi untuk berkembang atau memperbaiki diri. Misalnya nih, melihat teman sukses dan berpikir, aku juga ingin seperti itu, jadi aku harus berusaha lebih keras gitu. Halo? Iya loh, Mm-mm. benar. Di dalam Islam pun itu ada dijelaskan iri. Iri dalam pandangan Islam itu dikenal sebagai hasad. Hasad, sebutannya hasad. Hasad itu adalah sifat yang dicela di dalam Al-Quran maupun hadis gitu. Dalam Islam juga ada iri yang dicela dan ada iri yang diperbolehkan. Iri yang dicela itu namanya hasad, dan iri yang diperbolehkan itu namanya gibtah. Apa namanya? Gibtah. Giptah. Ya, itu iri yang bisa memotivasi untuk memperbaiki diri. Gitu. Oh iya, betul-betul. Ya, itu aja sih intinya ya. Iri itu adalah emosi kita sebagai manusia, wajar kita merasakannya, tapi yang penting bagaimana cara kita mengolahnya, menyikapinya gitu. Benar-benar. Apakah kita membiarkannya menggerogoti hati atau mengubahnya menjadi dorongan untuk tumbuh? Gitu. Benar. Jadi kalau ada orang yang iri, misal aku iri sama kamu, aku juga mau kayak gitu, bagi dong tipsnya. Nah, itu berarti dia mau motivasi kan? Iya. Iya kan? Dia ingin ikut juga kan? Iya, betul. Ya. Apa, kenapa? Iri itu dia, setiap orang tuh pasti merasakan iri. Setiap melihat apapun. Tapi dia ada dua bagian, ada yang negatif atau ada yang positif, ya kan? Ya kan? Terus kalau cemburu itu menurut kamu sama nggak kayak iri? Beda lah. Kalau beda ya. Tapi iri itu bagian dari cemburu nggak sih? Iri ya bagian dari cemburu ya. Mungkin kalau cemburu itu nggak banyak sih, kayak satu hal gitu. Ke satu hal aja gitu ya. Kalau iri kan banyak hal gitu ya kan? Iya, lebih luas ya. Lebih luas. Iya, terus kalau cemburu tuh kayak kita tuh takut kehilangan aja gitu kan, takut kehilangan sesuatu yang dimiliki. Sedangkan iri berarti kan keinginan untuk memiliki, ya kan? Bener, jadi iri itu berbeda sama cemburu gitu. Terus kita tuh bisa lihat perilaku orang-orang yang suka iri. Biasanya tuh kayak suka bergosip. Ya nggak sih? Dia udah lihat kita, terus dia gosipin, dia sebarkan hal negatif yang nggak ada tuh diada-adakan sama dia. Dijelek-jelekkan. Atau enggak dia mencari kesalahan-kesalahan kita. Iya, betul. Jadi, banyak tuh orang gitu. Iya, banyak orang kayak gitu. Itu berarti dia tandanya iri. Apalagi rekan kerja. Betul. Walaupun itu biasa sebenarnya nggak boleh kan? Nggak boleh lah. Iya, betul. Kayak merasa tersaingi. Memang perbuatan yang dicela. Iya. Jadi kita tuh kalau udah iri sama orang, kita tinggal milih ke arah negatif atau ke arah positif. Kalau ke arah negatif berarti kita berdosa kan? Dicela, perbuatan dicela. Kalau di arah kita bawa olah menjadi positif berarti bisa mendorong motivasi kita, ya kan? Bisa memicu gitu. Kita juga nggak mau kalah. Kalau nggak mau kalah otomatis kita harus belajar, ya kan? Iya, betul. Terus cara ngatasin kalau kita iri kayak mana? Ya, kalau cara ngatasinnya? Gimana ya? Soalnya kalau kita bilang nggak pernah iri, pernah, tapi bukan hal-hal yang negatif gitu irinya. Iya, pasti semua orang pernah iri. Aku juga pernah iri. Kayak misal lihat, kenapa orang bisa jalan-jalan, aku juga pengen, aku juga pengen tahu caranya kayak mana, aku juga mau nabung biar aku bisa jalan-jalan juga, nggak hanya di dalam kota ini aja gitu kan. Terus kayak yang pertama kita harus sadar kalau kita tuh
memang belum mampu. Karena kita belum mampu, jadi kita harus bekerja lebih giat lagi. Kita juga harus bersyukur apa yang udah kita punya. Orang lain mungkin pengen punya, tapi kita udah punya. Jadi kita harus bersyukur. Memang benar-benar bersyukur. Juga sering-sering lihat ke bawah kan. Jangan lihat ke atas juga kan. Ya kan? Terus lihat ke atas itu untuk menjadikan motivasi. Iya, benar. Lihat ke atas itu untuk jadikan motivasi. Jangan jadikan kayak emosi gitu, kayak memperburuk suasana. Jangan kayak gitu. Jadi kita ambil hal positifnya, kita belajar dari situ dan kita berkembang. Memang awalnya kayak tarik napas. Pertamanya tuh kayak narik napas, tapi karena kita udah bersyukur, nggak apa-apa gitu. Nanti bisa sembuh lagi, ya kan? Iya, betul. Terus kalau insecure, gimana menurut kamu? Insecure beda lagi lah dari iri. Ya kan, karena kita iri, kita bisa jadi insecure. Iri dalam hal apa nih? Misal dia cantik banget, sedangkan kita kan acne fighter banget, ya nggak? Gini ya, Apa? kalau orang udah iri itu jahat. Tapi kalau insecure itu beda lagi. Kalau insecure? Kalau insecure kita cuma kayak bilang nggak percaya diri mungkin ya. Iya, aku nggak pantas gitu. Iya, aku nggak pantas padahal kita belum coba, kita langsung bilang nggak berani. Kalau iri lain lagi, kayak misalnya wajah dia bagus gitu, alah wajah gitu aja pun. Oh iya, benar. Kita kayak nyepelein. Kayak mana? Kita tuh kayak nyepelein orang gitu ya. Iya, betul. Kalau insecure kan ke diri kita sendiri. Iya, betul. Terus, biar kita nggak insecure mengarah ke iri, kita tuh harus merawat diri. Iya, merawat diri. Kita harus menerima yang pertama. Kita menerima diri kita dengan sadar, terus kita merawat ya kayak kita tadi, Iya, kita harus berobat, kayak semangat, makanannya dijaga, makan buah, makan sayur, olahraga. Iya, betul. Ya kan? Terus kita juga harus menyibukkan diri kita dengan kegiatan yang positif, biar kita nggak berpikir hal-hal buruk untuk orang lain. Karena hal buruk untuk orang lain pasti nanti akan datang hal buruk itu ke kita juga. Iya, benar. Iya. Kayak insecure kan? Iya. Mungkin apa yang nggak ada di orang itu ada di kita. Gitu. Betul. Jadi jangan dulu insecure. Coba lihat deh, mungkin dia ada gitu. Apa yang nggak ada di dia ada di kita gitu. Benar. Makanya kadang kita harus mikir kehilangan apa orang itu sampai dia rezekinya segitu. Iya kan? Bisa jadi sesuatu yang sangat berharga di hidup dia hilang, diambil sama Allah balik gitu. Terus karena dia ikhlas, dikasih rezeki lain. Iya, betul. Ya kan? Jadi jadi kita jangan mau kehilangan dulu. Mungkin kita belum mampu, makanya kita belum dikasih. Iya, gitu. Benar. Mungkin kalau udah dikasih kita sombong. Iya, kalau kita udah cantik kita pamer. Mungkin kalau misalnya pacaran nggak cukup satu. Saking sok cantiknya, saking centilnya ya kan. Mungkin dari situ Allah lagi nyelamatin kita. Biar kita terhindar dari sombong itu tadi. Caranya ya begitu. Ya kan? Karena yang lain nggak mempan nih. Kalau yang lain nggak mempan karena kita manusia. Banyak bisikan-bisikan dari halus-halus. Oke. Ya kan? Terus aku tuh paling nggak bisa kurangin kebiasaan banding-membanding sama orang lain. Betul. Iya nggak? Jangan dibanding-bandingin gitu kan? Jangan banding-bandingin. Dan aku nggak suka membandingin dan aku nggak suka dibanding-bandingin. Iya, karena orang lain punya kemampuannya. Iya, betul. Kita punya batasan karena kita manusia, ya kan? Iya, benar. Benar. Ya udah, ada solusi nggak dari kamu atau pendapat kamu? Pendapat kali ya? Boleh. Pendapat aku nih tentang iri itu bisa muncul karena yang pertama itu perbandingan sosial. Iya, berarti kalau perbandingan sosial itu omongan orang ya?
Biasanya sih ya emosional gitu ya. Emosional. Mm-mm. Membandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Oh iya lanjut. Mm-mm. Kayak sama teman gitu, sama saudara, bahkan rekan kerja, Iya. ketika melihat orang lain lebih berhasil, lebih bahagia atau dipuji, kita bisa merasa seolah-olah diri kita kalah. Padahal nggak ada kompetisi di dalamnya gitu. Iri itu bukan karena kita mau sesuatu, melainkan karena orang lain punya itu dan kita tidak. Gitu. Yang kedua itu rasa tidak puas atau merasa kurang. Dimana jika belum merasa cukup atau bersyukur atas apa yang kita miliki, rasa iri lebih mudah muncul. Kekosongan di dalam hati seperti rasa tidak dihargai, tidak sukses, tidak cantik, atau tidak tampan, atau tidak bahagia bisa membuat kita mudah terganggu oleh keberhasilan orang lain. Yang ketiga itu lingkungan dan media sosial nih. Di zaman sekarang, media sosial memperbesar peluang munculnya iri. Iya, betul. Ya kan, kita kan sering lihat orang di media sosial hidupnya iri gitu kan. Kita melihat highlight kehidupan yang orang lain bahagia, cantik, sukses gitu kan, mapan, yang mewah gitu ya. Melihat perjuangan, terus kita lihat mereka gitu tanpa melihat perjuangan atau kekurangannya gitu. Oh, berarti kita hanya terpatok sama hal mewah itu tadi. Iya, highlight mereka yang mereka posting. Benar. Kita nggak lihat padahal perjuangan mereka tuh mati-matian capek, buat cari spot foto di mana, buat ngerjainnya gimana. Itu kan bisa menipu dan menimbulkan rasa iri sama kita gitu. Benar. Dan menurut aku, iri itu muncul bukan karena orang lain lebih baik, tapi karena ada bagian dalam diri kita yang merasa tidak cukup. Betul. Kayak gitu aja sih. Gitu aja ya. Jadi kalau menurut aku tuh setuju benar itu semua potensi iri itu semua ada memang di diri kita. Apalagi zaman sekarang 2025 yang sosmed benar-benar sosmed ya kan. Cuman cara nangkep kita aja. Iya semuanya gitu. Kiblat anak muda sekarang kan di media sosial. Iya, aturan yang nggak ada jadi aturan padahal nggak ada ya kan. Kayak gitu patokannya ke situ kan. Tapi menurut aku memang iya benar, iri itu memang ada di setiap orang. Bahkan aku, kamu, dan orang lain juga bisa ada iri. Tapi bedanya gak semua orang bisa lihat hal positifnya. Tapi banyakan yang lihat hal negatifnya. Sampai-sampai yang kita lihat yang awalnya cantik, kita ada mendoakan terbesit gitu di hati kita. Padahal sebenarnya kan gak boleh gitu kan. Dan contohnya ya aku mau kayak dia. Kenapa aku nggak bisa, dan kenapa orang lain bisa, kenapa aku nggak. Boleh kamu bilang dan berpikir kayak gitu, tapi kita harus meningkatkan usaha kita lagi biar kita bisa kayak orang yang kita lihat itu. Orang kita lihat itu sebagai contoh aja gitu, jangan cuman mau irinya aja gitu. Terus jangan pernah mendoakan hal apapun buruk ke orang lain, karena kalau gitu nanti bakal kembali ke kita kan. Iya benar. Ya kan, jadi kalau ada yang terbesit, mewahnya, cantiknya, aku juga mau kayak dia. Cari tahu dulu dia udah ngapain aja, apa ilmu yang bisa kita ambil dari dia, biar kita juga bisa dapat hal yang sama kayak dia gitu. Terus saran dari aku, kalau memang kita iri sama orang, yang pertama kita tuh harus istighfar, dan kita harus sadar bahwa kita manusia itu lemah selemah-lemahnya. Ya kan? Jadi kita butuh doa, kita butuh minta sebanyak-banyaknya sama Allah kepada Tuhan kita. Dan kita butuh usaha, nggak hanya keinginan. Kita butuh usaha secapek-capeknya, senangis-nangisnya sampai kita bisa dapat. Ya kan? Yang baik dari orang ya kita ambil, yang nggak baik ya kita buang. Dan semoga di hari ini kita ada hal baik. Jadi setiap hari itu kita meningkat gitu. Ada hal baik, besok ada hal baik juga gitu. Dan kalau kita mau up sesuatu, misal
kita foto anak kita atau apa, niatkan aja ini untuk kayak apa ya, happy aja gitu. Dan jangan lupa tulis kata Masya Allah, biar nanti orang yang baca juga baca Masya Allah gitu. Nggak cuman aku juga pengen kayak gini, nggak cuman kayak gitu ya kan. Dan kita tuh harus banyak belajar, banyak berusaha, banyak cari tahu dan berproses sampai kita benar-benar dapatin apa yang kita mau. Dan menurut aku kita semua wajar manusia ada iri, tapi harus pilih iri yang positif untuk motivasi gitu. Iya, benar. Ada Ya lagi? kan? Itu aja sih, udah cukup kayaknya. Iya, betul. Kita tutup ya. Boleh, kita tutup guys. Nah, itu dia kenapa rasa iri bisa muncul. Ternyata bukan cuma soal orang lain yang lebih, tapi juga soal bagaimana kita memandang diri sendiri. Jadi kalau kamu pernah iri lihat orang lain sukses, tenang, kamu nggak sendirian. Kita semua pernah ngerasain. Aku juga. Kita semua pernah ngerasainnya. Yang namanya kenapa hidup dia kayak di drakor dan hidup gue kayak sinetron tengah malam. Ya? Nah. Tapi rumput tetangga itu kelihatan lebih hijau soalnya kamu ngintipinnya dari Instagram. Lebih menggoda. Jadi yuk sirami rumput kita, siapa tahu ntar tumbuh jadi tanaman indah kan? Benar. Intinya fokus upgrade diri, bukan mantengin story orang terus sambil ngedumel kok dia bisa sih. Yuk rawat hati kayak rawat skincare biar glowing luar dalam. Wih, benar, cakep ini. Kalau video ini relate, jangan lupa pencet like sama subscribe. Please bantu channel ini biar nggak iri sama konten kreator sebelah. Iri banget gak sih? Tapi kita harus merasa kita bisa dan kita mampu, nggak boleh iri ya kan? Harus belajar, harus semangat. Ini kan iri dalam keadaan baik. Gitu. Iya, kita butuh motivasi. Kita lihat orang lain, benar. Oke deh, see you di video selanjutnya. Jangan lupa minum air putih, jaga mental, dan jangan mager jadi versi yang terbaik dari dirimu. Gak boleh mager guys, udah ada di pesan ini. Dadah. Bye-bye guys. Thank you for watching.